kembali lagi bersama kami kelompok 4 Injil Yohanes. Kami beranggotakan Nicholas Eka, Stanislaus Andre, Alexander Lexi, Rifka Berlian, dan saya sendiri Paulina Nirmaya. Oke, pada kesempatan video kali ini kami akan menjelaskan mengenai firman. Apa saja yang termasuk dalam firman? Pastinya teman-teman bakal kepo kan? Yuk ikutin dari awal sampai akhir ya. Marilah terlebih dahulu kita membaca Injil yang diambil dari Injil Yohanes. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku. Sebab Dia telah ada sebelum aku, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saya akan membahas mengenai firman dan apa itu firman, asal kata, dan lain-lain. Menurut bahasa Ibrani, firman yaitu logos. Logos yang berarti sabda atau buah pikiran yang diungkapkan dalam perkataan, pertimbangan nalar atau arti. Firman dalam bahasa Ibrani berasal dari kata davar. Nah, kata-kata ini berarti hal yang ada di belakang. Kalau kita kembali, kita kaitkan dengan kemah pertemuan bangsa Israel, berarti ruang Maha Kudus. Sebab ruang Maha Kudus berada di belakang. Dan di dalam ruang Maha Kuduslah terdapat firman. Jadi firman adalah suatu hal yang disampaikan Tuhan. Dan dalam firman terdapat perantaraan dalam bentuk kesatuan kita agar lebih paham. Yang sekarang firman adalah sabda dan sabda sudah menjadi manusia. Jadi firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang mendasari iman kita, mengarahkan kita ke hal-hal yang benar.
dan terdapat sukacita dalam firman itu, karena ada kebenaran yang mutlak, sehingga di dalam Alkitab Allah merupakan otoritas tertinggi yang mengatur tingkah laku bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Setelah kita mendengarkan bacaan Injil tadi dari Yohanes bab 1 ayat 1-18, kita dapat menyimpulkan bahwa Yohanes mengawali Injilnya dengan menyebut Yesus adalah firman itu. Dengan menggunakan istilah firman itu untuk menyatakan Kristus, Yohanes memperkenalkannya sebagai sabda Allah yang pribadi dan menunjukkan bahwa pada zaman akhir ini Allah telah berbicara melalui anaknya. Yohanes memberikan kepada kita 3 ciri Yesus Kristus selaku firman itu. Yang pertama, hubungan firman dengan Bapa. Kristus sudah ada sejak semula bersama-sama dengan Bapa sebelum dunia ini dijadikan. Dia sebagai firman sudah ada sejak kekekalan, namun dalam persekutuan abadi dengan Allah Bapa. Kristus itu ilahi, firman itu adalah Allah. Karena dia bersifat dan berhakikat sama dengan Allah. Lalu ciri yang kedua, hubungan firman dengan dunia. Melalui Kristus, Allah Bapa menciptakan dan sekarang menopang dunia ini. Lalu ciri yang ketiga, hubungan firman dengan umat manusia. Firman itu telah menjadi manusia pada ayat ke-14. Di dalam Yesus, Allah menjadi manusia, yaitu memiliki sifat manusia tetapi tanpa dosa. Inilah pernyataan dasar dari penjelmaan. Kristus meninggalkan sorga serta memasuki keadaan manusia lewat kelahiran yang alami. Baik Romo dan teman-teman, di sini aku akan menjelaskan kepada kalian semua sudut pandang teologis dari firman. Yang pertama itu sudut pandang penciptaan, dan yang kedua itu nanti sudut pandang firman yang tinggal di tengah manusia. Yang pertama, sudut pandang penciptaan. Istilah pada mulanya dalam Kejadian 1 ayat 1 merupakan suatu kejadian penting. Rupanya ini ingin menunjukkan kepada kita semua permulaan penciptaan dunia. Dalam Septuaginta atau LXX 70 artinya itu, istilah ini disebut Genesis yang artinya pada mulanya. Identifikasi Allah sebagai sang pencipta dalam Kejadian 1 ayat 1 ingin menunjukkan kepada istilah umum untuk kealahan yang merupakan sebutan Allah yang sejati. Kata yang digunakan adalah Elohim. Hal itu nyata dari tindakan penciptaan di mana Allah adalah penyebab permulaan segala sesuatu. Jadi Allah adalah sebab dari segala sesuatu. Dengan demikian, identitas Elohim dalam Kejadian 1 ayat 1 merupakan penegasan bahwa Allah adalah permulaan, pemula. Juga sebelum dunia ada, Allah telah ada. Sebab ia memiliki kekekalan pembentuk segala sesuatu. Berpijak dari penjelasan tadi, tentunya pernyataan ini sejalan dengan frase pertama dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Merupakan kesejajaran waktu dalam Kejadian 1 ayat 1 yang diimplikasikan sebagai asal mula penciptaan alam semesta di dunia ini. Apa yang merupakan jawaban pada awal sebelum Kejadian 1 ayat 1 adalah Allah sendiri. Ini juga dinyatakan oleh Yesus dalam Yohanes 17 ayat 24 maupun Yohanes 17 ayat 5 bahwa yang ada sebelum dunia dijadikan adalah Allah. Oke, sekarang kita masuk ke sudut pandang yang kedua, yakni sudut pandang firman yang tinggal di tengah manusia. Apa yang kita dapati dengan membaca Yohanes 1 ayat 14 adalah naskah terjemahan untuk kata diam atau berdiam atau dalam bahasa Inggris dwell. Kita bisa dengan mengartikannya dengan cepat bahwa sang firman itu ada di antara kita. Dia tinggal di tengah-tengah kita. Kita dapat menghubungkan kembali dengan pernyataan-pernyataan Allah di dalam Perjanjian Lama dalam naskah-naskah Ibrani-nya. Mungkin kalian semua mendapat sesuatu yang luar biasa bahwa dalam Yohanes 1 ayat 14 adalah antitype dari segala ibadah kemah suci atau tabernakel. Yesus sang Mesias bertabernakel di antara kita. Dalam Yohanes 1 ayat 14 merupakan penggenapan dari kehadiran Allah yang secara tipologis hadir di dalam kemah suci. Bahwa dalam kesaksian Rasul Yohanes ini ingin mengatakan bahwa kini firman itu berdiam, firman itu bertabernakel, bersekinah di antara kita.
Tampaknya Rasul Yohanes sengaja menggunakan pemahaman ini untuk dapat dikenal di kalangan orang-orang Yahudi dalam masa itu, bahwa Yesus Sang Mesias adalah antitype dari apa yang dialami bangsa Israel di padang gurun, yaitu kehadiran Allah di dalam kemah sucinya. Yohanes menyebut Yesus firman karena ia telah melihat perkataan Yesus sebagai kebenaran Allah dan pribadi Yesus sebagai kebenaran Allah dalam cara yang menyatukan sedemikian rupa sehingga Yesus sendiri dalam kedatangan, pekerjaan, pengajaran, kematian, dan kebangkitannya merupakan berita Allah yang final dan tegas, atau mengatakan dengan lebih sederhana apa yang harus Allah katakan kepada kita bukanlah hanya atau terutama apa yang Yesus katakan, tetapi siapakah Yesus itu dan apa yang ia lakukan. Perkataannya menjelaskan dirinya dan karyanya, tetapi dirinya dan karyanya merupakan kebenaran utama yang sedang Allah nyatakan. Aku kebenaran. Firman itu ialah firman yang keluar dari mulut Allah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pesan teologi dalam Injil Yohanes yang dipandang dari sudut pandang kristologis. Secara positif, surat ini menyatakan peran Kristus dalam seluruh rangkaian karya penyelamatan Allah dan bagaimana orang-orang beriman dapat bersekutu dengan Yesus dan Allah Bapa. Yohanes ini memberi kesaksian bahwa Kristus adalah firman hidup. Bisa dilihat dalam perikop Yohanes bab 1 ayat 1. Dalam kitab Injil Yohanes, Yesus sebagai manusia dinyatakan benar-benar dengan wujud manusia daging. Dalam hal ini Injil Yohanes menyatakan sebagai berikut. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, diam di antara saudara-saudara sekalian, dan kita telah melihat kemuliaannya. Dapat dilihat dalam perikop Yohanes 1 sampai bab 1 ayat 14. Hal ini menekankan bahwa Allah menyatakan dirinya melalui inkarnasi, tetapi dalam hal yang lain dinyatakan juga bahwa Yesus memiliki kemanusiaan yang sama dengan manusia lainnya. Injil Yohanes ini menyatakan bahwa Logos yang adalah firman telah menjadi manusia yang nyata dalam wujud daging. Eksistensi Yesus sebagai Allah yang ada dengan sendirinya dan yang menjadi pusat dari segala sesuatu. Akhirnya Yohanes memperkenalkan Kristus sebagai pendamai antara Allah dan menulis sebagai solusi ilahi yang tidak dapat ditolak Yesus. Tetapi dengan karyanya itu, maka manusia boleh mendapatkan keselamatan. Puncak karya tersebut adalah saat penyalipannya yang telah diselesaikan secara sempurna. Di dalam analisa kristologi yang dituliskan oleh Yohanes, maka dapat dikatakan bahwa Yohanes mengobservasi Kristus dari sisi keilahiannya, sehingga dalam memperkenalkan Yesus kepada pembaca adalah Yesus sebagai anak Allah. Nah, Yesus memberikan kepada kita 3 ciri Yesus selaku firman itu sendiri. Yang pertama, hubungan firman dengan Bapa. Kristus sudah ada sejak semula bersama dengan Bapa sebelum dunia ini dijadikan. Yang kedua, hubungan firman dengan dunia. Melalui Kristus, Allah Bapa menciptakan dan sekarang menopang dunia ini. Dan yang ketiga, hubungan firman dengan umat manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Di dalam Yesus, Allah menjadi manusia, yaitu memiliki sifat manusia, tetapi tanpa dosa. Inilah pernyataan dasar dari penjelmaan Kristus meninggalkan surga serta memasuki keadaan manusia lewat kelahiran alami. Sebelum alam semesta mulai dijadikan, Sabda sudah ada. Tentu saja sebab ia keluar dari Allah dan diutus ke dunia untuk berbicara, menyatakan Allah kepada kita umat manusia. Dalam Yohanes 1:13
bab 3 ayat. Dalam Yohanes 1 pasal 3 dinyatakan bahwa Sabda turut menciptakan dunia atau dunia diciptakan melaluinya. Sabda bukan diutus saja untuk memperkenalkan Allah, kerajaan Allah, serta keselamatan abadi, melainkan berkuasa dan bertugas pula untuk mendirikan kerajaan Allah dan mewujudkan keselamatan abadi atau hidup yang abadi dalam tiap-tiap manusia. Perlu kita ingat lagi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sejalan dengan hal itu, kita diajak untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan mendamkan firman, menjalankan firman, juga menjadi pewarta bagi umat manusia dan sesama-sesama kita di dunia. Nah, itu tadi penjelasan kami mengenai makna firman dalam Injil Yohanes. Gimana nih teman-teman? Udah lebih paham dan mengerti kan pastinya? Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you on the next video. Bye-bye.